Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan salam manis matematika, nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus persamaan trigonometri sederhana. Mau tahu rumusnya seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, sebelum ke materi rumus persamaan trigonometri sederhana, kalian harus tahu dulu yang namanya materi grafik fungsi trigonometri. Karena grafik fungsi trigonometri bersifat periodik, jadi kita harus tahu dulu yang namanya gelombang. Apa sih itu gelombang? Come on, let's check it out. Oke. Di layar terdapat dua buah gambar gelombang, yaitu gelombang yang berwarna ungu dan gelombang yang berwarna biru. Gelombang yang berwarna ungu itu mempunyai 4 pola yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, karena terdapat 4 pola yang sama, berarti jumlah gelombangnya ada 4. Sampai sini paham? Paham, Pak? Nah, kalau kalian sudah belajar tentang gelombang, kalian harus tahu dulu yang namanya periode. Apa sih periode? Oke, lanjut. Kita hapus dulu ya gambarnya. Oke, terkait periode, kalian ambil salah satu pola yang sama, terserah kalian mau dari gambar 1, gambar 2, gambar ketiga, atau gambar keempat. Misalnya Bapak akan pilih gambar yang kedua, yaitu ini. Dari 4 sampai 8. Nah, dari 4 sampai 8, 4 ini menunjukkan titik awal gelombang. Dan 8 ini adalah titik akhir gelombang. Periode adalah selisih antara titik terakhir dan titik terawal dari satu buah gelombang. Berarti periodenya berapa, Pak? Ya udah tinggal titik akhir dikurang titik awal, berarti 8 kurang 4. Hasilnya berapa? 4, Pak. Ya, betul. Jadi periodenya ada 4. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Pak, bagaimana kalau kita ngambil gelombang yang lain? Periodenya sama nggak? Oke, kita cek lagi. Misalnya kita akan ambil gelombang yang lainnya, yaitu misalnya gelombang keempat. Gelombang keempat mempunyai titik awal 12 dan titik akhir juga 16. Nah, selisihnya berapa? 4, Pak. Iya, betul. Dari mana? Titik akhir dikurang titik awal. 16 kurang 12 sama dengan 4. Jadi periodenya sama-sama 4, walaupun letak gelombangnya berbeda. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang setelah kita belajar jumlah gelombang dan periode, kita harus tahu dulu yang namanya indeks arah gelombang. Maksud dari indeks arah gelombang adalah gelombang keberapa dalam gambar gelombang tersebut. Kita hitung yuk. Gelombang ke-1, gelombang kedua,
gelombang ketiga, dan ini adalah gelombang keempat. Ya, berarti indeks arah gelombangnya adalah ke 1, 1, kedua, 2, ketiga, 3, dan keempat, 4. Jadi indeks arah gelombang adalah gelombang keberapa yang ada banyaknya di situ. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, berarti kalian sudah paham yang namanya jumlah gelombang, periode, dan indeks arah gelombang. Bapak akan hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, jumlah gelombangnya ada berapa di yang warna biru ini? Ada 2, Pak. Ya, betul. Periodenya 5, Pak. Iya, betul. Dari mana? Bisa 5 kurang 0 atau bisa 10 kurang 5. Indeks arah gelombang 1 dan 2, Pak. Iya, betul. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang setelah kalian belajar yang namanya gelombang, jumlah gelombang, periode, dan indeks arah gelombang, kita harus tahu dulu trigonometri sudut berelasi. Di sini Bapak menyediakan 4 buah kuadran. Ada kuadran 1 sampai kuadran 4. Karena kita mencari persamaan trigonometri, berarti ruas kiri dan ruas kanan itu fungsi trigonometrinya harus sama. Jadi kalau sin di kiri, kanannya juga harus sin. Cos di kiri berarti kanannya juga harus cos. Begitupun pula kalau tangen di kanan berarti di kiri pun juga harus tangen. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Di trigonometri sudut berelasi itu ada sudut yang fungsinya berubah, ada sudut yang fungsinya tetap. Karena kita belajar persamaan trigonometri, jadi kita pilih fungsi tetap atau fungsi berubah. Fungsi tetap, Pak. Iya, betul. Yuk kita cari fungsi tetap di masing-masing kuadran. Pertama ke kuadran 1. Di antara alfa dan 90 derajat min alfa, mana yang sudutnya fungsinya tetap? Alfa, Pak. Iya, betul. Untuk kuadran 1, kita akan memakai alfa. Kuadran kedua, 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa? 180 derajat min alfa, Pak. Iya, betul. Lagi, kuadran 3, 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa? 180 derajat plus alfa, Pak. Ya, betul. Lagi, kuadran 4, 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa? 360 derajat min alfa, Pak. Iya, betul. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang setelah kita dapat fungsi tetap dari masing-masing kuadran dan sudutnya, kita langsung ke persamaan trigonometri sederhana. Pertama ke sin X sama dengan sin alfa. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadran Y sama dengan sin X. Nah, perhatikan. Karena periodik, jadi ini gambar bisa kita lanjutkan. Jadi bisa seperti ini. Nah, periodik itu sifatnya jalannya gelombang itu berkelanjutan sampai kapanpun. Sampai sini paham?
Paham, Pak? Oke. Nah, kita harus tentukan indeks arah gelombang. Ini ke 1. Ini ke 2. Ini kalau kita lanjutkan, ini bisa ke 3, ke 4, dan seterusnya. Sekarang ke kiri. Kalau ke kiri bukan ke 1 ditulisnya, tetapi ke -1. Ini juga ke -2. Nah, ini karena bilangan bulat, kita sebut saja variabelnya adalah K. Bilangan bulat adalah K. Berarti indeks arah gelombang adalah K. Di mana K-nya itu adalah bilangan bulat. Ya, karena kan ke 1, ke 2, ke 3, ke -1, ke -2, ke -3, ke 10, ke -10, otomatis bilangan itu adalah bilangan bulat. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, periodenya berapa? 2 pipa, iya betul. Ini dari mana? Ini kan satu gelombang. Titik awalnya adalah 0. Titik akhirnya adalah 2pi. Jadi periodenya 2pi dikurang 0. Jadinya 2pi atau 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena 1pi itu bernilai 180 derajat. Makanya periodenya Bapak tulis 360 derajat. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Sekali lagi untuk K bilangan bulat, ini K-nya bisa macam-macam ya. Dari ta hingga, kemudian -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, lanjut. Sin alfa, karena kita tujuannya nyari persamaan trigonometri, berarti kita harus tahu dulu sin alfanya. Sin alfa positif di kuadran berapa dan berapa? Kuadran 1 dan 2, Pak. Iya, betul. Sin alfa positif di kuadran 1 dan 2. Sehingga, perhatikan di layar lagi, karena sin alfa positif di kuadran 1 dan 2, maka sudut yang kita pakai adalah alfa dan 180 derajat min alfa. Sehingga ditulisnya menjadi sin alfa sama dengan sin alfa. Dan yang kedua, sin alfa sama dengan sin 180 derajat min alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, kita buat misalkan X sama dengan alfa di bagian keduanya. Sekarang ke bagian kiri. Kalau X sama dengan alfa, kita tambahkan sin di kedua ruas. Jadi sin X sama dengan sin alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, berarti yang kedua bisa ditulis sin X sama dengan sin alfa. Karena sin alfa sama dengan sin 180 derajat min alfa, jadi sin alfanya bisa Bapak ganti menjadi ini. Sehingga didapat sin X sama dengan sin 180 derajat min alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, habis itu kita lanjut lagi. Karena periodenya berapa tadi periode grafik sin?
360 derajat Pak. Oke, karena periodenya 360 derajat dan indeks arah gelombang adalah K, maka dapat ditulis sebagai seperti ini. Jadi sin X sama dengan sin alfa tambah 360 derajat K. Yang kanannya adalah sin X sama dengan sin 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Nah, sinnya Bapak coret. Sehingga didapat adalah X sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Satunya lagi adalah X sama dengan 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan rumus persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, yaitu ini dan ini. Sehingga rumus sin X sama dengan sin alfa adalah jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Satunya lagi adalah X sama dengan 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K untuk K elemen bilangan bulat atau K-nya dari tak hingga ke min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selesai. Oh, itu rumusnya Pak. Iya, betul. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita ke rumus cos X sama dengan cos alfa. Oke, perhatikan lagi. Ya, cos X sama dengan cos alfa. Nah, ingat fungsi trigonometri bersifat periodik. Jadi bisa lanjutin lagi seperti ini. Ya, sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Indeks arah gelombang karena bersifat periodik, jadi kita sebut bilangan bulatnya adalah K. Di mana K adalah elemen bilangan bulat. Berarti K-nya bisa terserah ya. Tak hingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Periodenya berapa? 2 pipa. Iya, betul. Dari mana? Ini kan satu gelombang. Titik awalnya adalah 0. Dan titik akhirnya adalah 2pi. Sehingga periodenya adalah 2pi atau 360 derajat. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, cos alfa positif di kuadran berapa? Lihat lagi di gambar. Nah, cos alfa positif di kuadran berapa? 1 dan 4 Pak. Iya, betul. Berarti ini 1 dan 4. Kuadran 1 makanya alfa, kuadran 4 makanya 360 derajat min alfa. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, lanjut ya. Berarti
cos alfa tadi di positif di kuadran 1 dan 4. Sehingga cos alfa sama dengan cos alfa. Dan terakhir adalah cos alfa sama dengan cos 360 derajat min alfa. Kita lakukan penemuan rumus sama seperti sin X sama dengan sin alfa. Berarti kita tulis dulu X sama dengan alfa. Kita tambahkan kedua ruas dengan cos karena kita mencari rumus cos. Berarti cos X sama dengan cos alfa. Yang sebelah kanannya adalah cos X sama dengan cos alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, perhatikan yang kanan. Karena cos alfa sama dengan cos 360 derajat min alfa, jadi ini Bapak ubah jadi seperti ini. Jadi nulisnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat min alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, karena periodenya adalah 360 derajat dan indeks arah gelombang adalah K, maka dapat ditulis sebagai cos X sama dengan cos alfa tambah 360 derajat K. Yang kanan jatuhnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Untuk yang ruas kiri, cosnya kita coret. Jadi didapat adalah X sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Yang kanan ini sedikit berbeda. Pertama biasa ya, kita coret dulu cos sama cos. Nah, jatuhnya adalah X sama dengan 360 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Atau Bapak tukar posisi min alfa sama 360 derajatnya, tapi ruas kanannya tetap. Jadi nulisnya begini. X sama dengan min alfa tambah 360 derajat tambah 360 derajat K. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Berarti X sama dengan min alfa. Lihat, ada angka 360 derajat yang sama. Sehingga Bapak akan keluarkan 360 derajatnya. Jadi sisanya tinggal 360 derajat bagi 360 derajat berapa? 1, Pak. Ya, betul. Ditambah 360 derajat K bagi 360 derajat. K, Pak. Ya, betul. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. X sama dengan min alfa tambah 360 derajat. Oke. K tadi bilangan bulat. 1 juga bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya apa? Bilangan bulat juga, Pak. Iya, betul. Jadi K ditambah 1 itu tetap saja bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulatnya adalah K, maka nulisnya adalah K besar. Kenapa? Karena bilangan bulat K kecil ditambah bilangan bulat 1, hasilnya adalah bilangan bulat yang baru.
Nah, bilangan bulat yang baru tetap saja dalam interval bilangan bulat. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, kita sudah dapat deh rumus cos X sama dengan cos alfa. Sehingga jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Satunya lagi adalah X sama dengan min alfa tambah 360 derajat K. Di mana K elemen bilangan bulat dan K-nya bisa kalian tulis sama seperti rumus sin X sama dengan sin alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang ke rumus yang terakhir, yaitu tan X sama dengan tan alfa. Nah, kita harus gambar dulu Y sama dengan tan X. Nah, karena bersifat periodik, jadi gambarnya sering berulang. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Nah, berarti indeks arah gelombangnya adalah K. Karena bersifat periodik. Periodenya berapa? 180 derajat, Pak. Atau pi, Pak? Iya, betul. Dari mana? Ini ada satu gelombang. Titik akhir adalah 3/2 pi. Titik awal adalah setengah pi. Berarti 3/2 pi dikurang setengah pi hasilnya adalah pi atau 180 derajat. Berarti periodenya adalah 180 derajat. Di mana K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, berarti K-nya sama ya. Nah, ya, sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, tangen alfa positif di kuadran berapa aja? 1 dan 3, Pak. Iya, betul. Di kuadran 1 dan 3. Sehingga kita lihat lagi di kuadran. Mana kuadran 1 dan kuadran 3? Alfa dan 180 derajat plus alfa, Pak. Iya, betul. Jadi kita makainya alfa sama 180 derajat plus alfa. Sehingga jatuhnya adalah tan alfa sama dengan tan alfa. Satunya lagi adalah tan alfa sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, kita lakukan cara yang sama seperti rumus sin dan cos. Kita tambahkan kedua ruas dengan tangen. Berarti tan X sama dengan tan alfa. Satunya lagi adalah tan X sama dengan tan alfa juga. Karena tan alfa sama dengan tan 180 derajat plus alfa, berarti tan alfanya kita ganti. Jadi tan X sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Karena periodenya adalah 180 derajat, hati-hati, ini tangen, bukan sin, bukan cos. Dan indeks arah gelombang adalah K, maka dapat ditulis sebagai tan X sama dengan tan alfa tambah 180 derajat K. Satunya lagi adalah
tan X sama dengan tan 180 derajat plus alfa tambah 180 derajat K. Nah, tan kita coret. Jadinya untuk yang kiri adalah X sama dengan alfa tambah 180 derajat K. Yang kanan X sama dengan 180 derajat plus alfa tambah 180 derajat K. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, ini kita tukar alfa sama 180 derajatnya di kanan. Jadi X sama dengan alfa tambah 180 derajat tambah 180 derajat K. Karena sama-sama ada 180 derajat, berarti 180 derajatnya kita jadikan sifat distributif, yaitu X sama dengan alfa tambah 180 derajat buka kurung 1 plus K. Nah, seperti yang kos tadi, 1 ditambah K, K-nya itu bulat, hasilnya pasti bilangan bulat yang baru. Jadi ditulisnya K lagi. Berarti X sama dengan alfa tambah 180 derajat K. Nah, alhamdulillahnya rumusnya sama-sama nih. Sehingga rumus tangen alfa itu cuma ada 1. Jadi, rumus tangen X sama dengan tan alfa adalah X sama dengan alfa tambah 180 derajat K, di mana K adalah bilangan bulat. Dan K dari ta hingga min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selesai, inilah rumusnya dan didapatlah rumus trigonometri sederhana. Ada 3 ya, kalian bisa baca sendiri. Oke, sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, ingatlah kalian harus belajar matematika agar kalian memahami konsepnya dan bisa berlatih dengan tekun. Ingatlah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.